Nah ini kalau buat teman-teman mau mudik nih guys, sebentar lagi lebaran. Masih grade A nih katanya kalau menurut inspeksi dari Balai Lelang Leguas. Istimewa. 2020 wajar, baru 1 tahun pakai mungkin, nggak nyampe 1 tahun kayaknya. Karena masih di 2000 odometernya. Di opennya selama di 90 juta rupiah, tapi soldnya yang sebelah kanan ini. Eksteriornya B, interior B, mesin B. Dan ini termasuk istimewa untuk di lelangan ya, pickup seperti ini ya. Yang tipe D ya, manual transmission. Juga sudah turun harga 5 juta. Kita coba cek nih, nanti pekan berikutnya apakah harganya akan turun atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas dan kita akan cek nih. Dan kurang lebih ada 14 unit kendaraan yang sold. Ada beberapa unit yang ada di Pulmuria dan sisanya di Manado. Jadi buat teman-teman yang udah follow Instagram Douzo21 pasti ngikutin tuh, ada mobil yang jadi rebutan. Gue posting harga 23 sampai 26 juta Grand Max Blind Van, dan itu sold semua. Seperti ini nih mobil-mobilnya, dari harga 26 juta. Soldnya itu harga tertingginya itu di 28 jutaan dan terendahnya itu di 26 juta harga dasar. Rata-rata di tahun 2011. Yang 23 juta itu tahun 2010 guys. Nah makanya buat teman-teman yang belum follow Instagram Douzo21 langsung aja follow. Yang kemarin akhirnya belum sold dengan harga murah, ada di lokasi Manado, langsung ikut lelang di Balai Lelang Leguas dan mendapatkan unit dari Grand Max Blind Van di harga 20 jutaan. Jadi selamat nih kepada para pemenangnya. Teman-teman bisa cek di deskripsi, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Leguas, dan jangan lupa download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Oke, pada kali ini kita akan langsung cek unit-unit apa aja yang sold pada hari Senin kemarin dan juga yang unsold. Tadi kita sudah ngebahas 6 unit yang di Manado, Grand Max semua, harga 20 jutaan, dan ada sekitar 4 unit di sini nih. Cuman 2-nya sudah dibawa, yaitu Grand Max Blind Van 2012 harga 30 jutaan. Sisanya ada kurang lebih yang sold 2 unit di sini yang akan kita review, dan beberapa unit yang unsold nih guys yang akan kita review. Seperti apa unit-unitnya, teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai. Oke, kita akan review dulu nih unit-unit yang sold nih. Salah satunya ada di depan kita nih, warna abu-abu, dan ini kayaknya salah satu subscriber dari Douzo21 yang ngikutin lelang coba untuk ambil unit ini. Dan ini sold. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2018 dengan odometernya 137 ribuan, masih grade B ya menurut inspeksi dari Balai Lelang Leguas. Pajak mati di bulan 5 nanti 2021. Catatannya plafon kotor, sarung jok ada yang sobek, mika sein-nya ini di sini ada yang pecah nih, nanti kita cek ya di bagian spion. Pintu bagasinya penyok, ada bumper juga yang penyok, ada spion yang oblak. Dan ini di open di harga 82 juta rupiah, sold di harga dasar guys, 82 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Kita cek sedikit nih untuk Sigra 80 jutaan. Kalau di bagian eksterior sih masih oke ya, hanya agak sedikit renggang di bagian bumper depan sebelah kanan. Velg masih OEM dari bawaan Sigranya, dan sisanya bodi masih terkategori oke. Mika spion di bagian sebelah kanan ini sudah pecah. Headlamp, fog lamp nih masih terkategori oke, termasuk garnish yang bagian chrome di bagian fog lamp masih oke. Lalu untuk di bagian grillnya juga masih oke, termasuk underguardnya ya, ini masih belum ada yang kusam sama sekali. Nah tadi ada catatan spion yang oblak di sebelah kiri. Nah ini spionnya sudah oblak nih guys. Walaupun di sini mika spionnya masih oke, tapi spionnya sudah oblak, sayang ya. Nah kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih terasa cukup normal. Bempernya lebih presisi yang sebelah kiri ya dibanding yang sebelah kanan. Coba kita cek di bagian belakangnya seperti apa. Dan ini adalah bagian dari posisi belakang sisi Sigra R-nya guys tahun 2018. Pintu bagasi dan bemper sebelah kanannya penyok nih, jadi kita sudah lihat di bagian sebelah kanan. Dan juga di pintu bagasinya ini ada yang penyok. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Ini ada 2 titik sensor parkir pasti di bagian belakang. Dan itu adalah catatan-catatan di mana yang memang tadi masuk ke inspeksi di Balai Lelang Leguas. Sisanya masih terkategori cukup baik sih menurut gua. Oke guys, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2018, warna abu-abu metalik seperti ini, odometer 137 ribuan, pajaknya masih hidup sampai bulan 5 nanti 2021. Menurut gue eksteriornya C, ada beberapa yang harus dirapikan lagi. Interiornya C, mesinnya terkategori C nih guys. Di open di harga 82 juta rupiah, sold di harga dasar 82 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Oke, sisa 2 unit lagi di depan kita yang masih ada di Balai Lelang Leguas Meruya ini. Kemarin ada 6 unit ya, 2 Grand Max Blind Van, 1 Calya, dan 1 Sigra tadi yang barusan kita review. Gue akan mereview yang sold yang masih ada di Balai Lelang Leguas. Nah, ini dia nih. Dan ini adalah 2 truk yang sold nih di depan kita nih. Pernah kita review kemarin. Langsung aja kita screening, semuanya sama nih guys.
Oke, ini adalah Toyota Dyna yang box ya 130 XT tahun 2012, sama semua. Kalau untuk yang di sebelah kanan gua nih yang plat nomornya 44, odometernya di 11 ribuan, masih grade B menurut Balai Lelang Legoas. Pajaknya mati di bulan 4 2021, which is itu bulan besok ya guys. Catatannya akinya soak, atapnya penyok, mika lampunya ada yang pecah, all boxnya karat dan juga baret. Di open di harga 90 juta rupiah, sold di harga 102 juta nih guys. Kalau yang 45 nih, yang di sebelah kiri gua ini adalah sama juga, dyno box ya, 130 XT warna biru. 2012, odometernya sudah di 84.000. Ini grade-nya masuknya ke C. Pajaknya sama, mati di bulan 4 2021, aki soak. Headlampnya juga ada yang berembun, terus catnya sudah terkelupas, boxnya nih penyok dan juga baret. Harga 90 juta opennya dan soldnya di 98.500.000. Nah, ini keduanya pernah kita review ya guys ya. Kalau yang memang di sebelah kiri gua di 9145 ini plat nomornya, ini eksteriornya menurut gua C, sedikit arah ke D, sisanya masih terkategori cukup. Ada beberapa PR memang di bagian bodinya ya, di bagian eksteriornya termasuk di headlamp sebelah kirinya ini sudah mengembun. Nah, kalau yang di sebelah sisi kanan gua juga sudah ada penyok tapi masih terkondisi masih oke ya. Odometernya pun juga masih di 11 ribuan. Rata-rata masih terkategori cukup di bagian mesin dan juga interior. Nah, ini guys, Dyna 130 XT tipe double di sini yang sudah kita review waktu pas open house kemarin. Ini tahun 2012. Pajaknya sama-sama mati di bulan 4 2021 nanti. Di opennya sama di 90 juta rupiah, tapi soldnya yang sebelah kanan ini 102 juta rupiah dan sebelah kirinya 98.500.000. Dua unit ini akhirnya sold dan memang kita tunggu lagi apakah akan ada unit-unit seperti ini lagi di Balai Lelang Legoas. Oke, tadi itu adalah unit-unit yang sudah sold nih guys. Kita nanti langsung screening unit-unit apa saja yang masih unsold dan variatif di Balai Lelang Legoas. Ikutin terus video gue ini sampai selesai guys. Nah, mana nih yang nyari carry? Nah, ini di depan kita nih, carry pickup nih guys, ada di Lelang Legoas. Kemarin sudah pada nanyain dan belum dilelang, akhirnya nanti untuk pekan berikutnya ini akan dilelang nih guys. Langsung kita cek guys, ini adalah Suzuki Carry Pickup manual transmission tahun 2020. Odometernya masih di 2000-an guys. Pajaknya mati di bulan November 2021 nanti. Catatannya di sini all bodinya baret ya di bagian kiri dan kanannya, nanti akan kita cek. Teman masih oke sih. Ada beberapa plafon kotor dan joknya ini kotor. Di open di harga 75 juta rupiah guys. Akhirnya nih harganya sudah keluar di 75 juta. Kita cek aja sedikit. Kalau di bodi ini butuh dicuci aja karena ini 2020, rasanya masih oke banget ya. Kita masih bisa lihat di headlampnya masih bening banget. Terus di bagian logonya, chrome-nya ini juga masih oke banget. Velgnya kaleng sepertinya, bawaan dari pabrikan. Sisanya nih bodinya banyak water spotting aja dan sudah pernah dipakai juga sih karena ada beberapa baretan-baretan di bagian baknya dan juga di dalam baknya nih guys. Tapi ini masih terbilang wajar sih kalau menurut gua. Dan ini masih sebenarnya masih tampak baru ya, jadi cuma butuh dicuci. Nggak ada yang karat atau kropos nih guys. Masih terkategori cukup istimewa nih kalau untuk mobil niaga seperti ini. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Pintu dari baknya nih juga masih oke banget, berfungsi dengan baik. Stop lampnya aja masih bening banget nih guys. Ini kalau untuk kondisi ban ya, kalau kita lihat dari bagian belakang ini masih kondisi 70%. Sangat-sangat masih layak pakai guys. Kalau kita lihat di sisi sebelah kirinya memang sudah ada beberapa baretan-baretan yang kasar. Dan ini bagian seperti ini nih butuh di repaint lagi. Termasuk ada di bagian baknya lagi nih di depannya sebelah kiri. Nah, ini dia nih guys. Ini butuh di repaint lagi, tapi untuk di bagian bodi depannya ini masih terkategori cukup oke banget nih. Sedikit nih guys, kita intip di bagian interiornya sudah ada head unit nih guys, single din seperti itu ya, walaupun cuman tuner. Terus di bagian dashboard masih oke sih, hanya kotor sedikit nih, butuh di salon aja. Jok juga masih oke banget, setir dan juga dashboard nih masih kategorinya cukup baik guys. Karena 2020 wajar, baru 1 tahun pakai, mungkin nggak nyampe 1 tahun kayaknya, karena masih di 2000 odometernya. Buat teman-teman yang tertarik nih, mobil bak nih layak seperti baru, bisa langsung operasional, langsung ada di Legoas nih guys. Oke guys, buruan nih yang tertarik dengan carry pickup ada di depan kita. Ini adalah Suzuki Carry Pickup manual transmission tahun 2020. Warna putih ya, masih terbilang cukup oke menurut gua. Odometer masih di 2000-an. Pajak masih hidup sampai November 2021 nanti. Eksteriornya B, interior B, mesin B. Dan ini termasuk istimewa untuk di lelangan ya, pickup seperti ini guys. Karena jarang banget ada. Di open di harga 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja guys cek atau download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Ini adalah mobil pickup cuma 75 juta rupiah. Oke guys, ada lagi mobil unsold nih, ada beberapa yang akan kita review dan ini salah satunya. Niaga lagi guys, mobil pickup di depan kita sudah turun harga guys.
Ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup 1300cc tahun 2018, warna hitam dengan kondisinya odometer di 65 ribuan. Pajaknya mati di Februari kemarin nih, 2021, dengan grade-nya masih B menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas. Nanti akan kita cek sedikit lagi. Catatannya di sini interior kotor, headlamp kusam, all body baret, sarung jok sobek ya. Karpet dasarnya di sini pun juga sobek. Kirnya nggak ada, jadi harus diurus lagi. Di open di harga 75 juta, sudah turun 5 juta dari kemarin 80, sekarang jadi 75 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Kita langsung sedikit cek aja. Kalau untuk di bagian eksterior sih agak sedikit kusam ya, karena ini mobil sudah beroperasional cukup lumayan ya. Mobil tahun 2018, odometer di 65 ribuan. Tapi kalau di bagian headlamp masih oke, bumper juga masih oke. Ban nih yang harus diganti di bagian depan nih kayaknya sudah 30-20%, tapi kalau di belakang masih 40-50%. Ada beberapa kusam ya, termasuk baretan-baretan pemakaian, termasuk di bagian cangkang spionnya sudah ada beberapa baret. Sisanya ini ya baret-baret pemakaian, termasuk kita langsung cek di bagian boxnya sudah banyak baretan dan juga karat seperti ini. Tapi masih belum kropos, kalau menurut gua nih masih bisa dipelingkut lagi dan masih bisa di repair lagi. Untuk di sisi belakang masih terbilang cukup normal sih, pintu baknya masih bisa berfungsi dengan baik, stop lamp masih oke, lampu mundur juga masih belum pecah, mikanya nih masih cukup normal semua. Untuk di bagian sebelah kiri dari baknya ini ada beberapa karat-karat ya, karena pemakaian sih wajar. Menurut gua sih masih terkategori C untuk mobil niaga di bagian eksterior. Kita coba cek nih di bagian interior. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Grand Max Pickup. Sudah ada head unit single din seperti itu di bagian konsolnya. Lalu tuas persnelingnya nih sudah ditambahkan dengan adanya kayu ya. Ini kayaknya ular kobra sih. Ada tambahannya jadi lebih panjang aja. Terus untuk di bagian dashboard setir nih masih cukup baik. Di bagian joknya nih belum ada yang sobek-sobek sih, hanya sedikit kusam aja. Termasuk di bagian plafon. Kalau untuk di bagian sun visornya pun juga masih ada plastikannya. Jadi kalau gue bilang di interior masih terkategori cukup baik nih. Oke guys, ini adalah mobil unsold yang kemarin sudah turun harga 5 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman langsung aja, ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup nih, 1300cc, 2018, warna hitam dengan odometernya 65 ribuan. Pajaknya mati di bulan 2, 2021 kemarin. Kirnya nih guys yang nggak ada, jadi harus diurus lagi. Eksteriornya menurut gua C, interiornya C, dan mesinnya juga terkategori C. Di open sekarang di 75 juta rupiah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil niaga yang masih cukup oke ini, sudah turun harga loh guys, 75 juta rupiah di Legoas. Oke guys, lanjut nih, ada mobil putih-putih nih yang masih unsold. Kita langsung screening aja untuk datanya. Ini adalah Nissan Grand Livina XV ya, automatic transmission 2011. Odometer di 120 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 2019 kemarin, dan ini jadi salah satu PR nih guys. Eksteriornya nih menurut gua langsung aja C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Sekarang di open di 70 juta rupiah, sudah turun harga 5 juta nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Kondisinya masih terkategori cukup sih menurut gua untuk di bagian eksterior. Hanya ada beberapa bagian-bagian aja yang kusam pemakaian. Sisanya velg masih oke, terus untuk ban juga masih layak pakai sekitar 30-40%. Belum ada X laka ataupun X banjir di sini. Jadi buat teman-teman langsung aja nih, sudah turun harga jadi 70 juta rupiah. Ini adalah Grand Livina XV automatic transmission tahun 2011, warna putih ya, dengan odometernya udah di 120 ribuan. Pajak mati di bulan 5 2019 kemarin. Ini salah satu jadi PR-nya guys. Ingat aja, di open di harga 70 juta rupiah saat ini guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Nah, selanjutnya kita cek di sebelah kanannya. Ini adalah Daihatsu Ayla yang tipe D ya, manual transmission, warna putih, masih oke banget nih guys. Juga sudah turun harga 5 juta 2015. Kalau gue bilang eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga terkategori C guys. Odometernya di 48 ribuan. Pajaknya mati di Desember nanti 2021. Catatannya di sini plafon kotor, terus head unitnya nggak ada, bumpernya ada yang renggang di depan dan belakang. Sisanya masih terkategori oke. Ini pernah kita sedikit review. Ini tipe yang standarnya ya, velgnya kaleng, warna hitam seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Ada beberapa baretan-baretan kasar nih di bagian bodi sebelah kirinya, di bagian bumper sebelah kirinya. Terus ada beberapa baret juga nih guys di panel pintu sebelah kirinya. Nah ini dia, ada beberapa baret-baret yang cukup mengganggu, tapi ini butuh di repaint aja sih kalau menurut gua.
Dan ada beberapa bumper renggang nih, di bagian belakang pun ada bumper renggang seperti sebelah kirinya. Stop lamp masih oke, polosan banget ya seperti ini di bagian belakang. Nggak ada wiper, nggak ada kamera mundur, nggak ada stick sensor parkir di bagian belakang, bahkan emblem tulisannya pun nggak ada. Hanya logo Daihatsu-nya aja guys. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kanan pun juga bumpernya agak kurang sedikit presisi ya, agak renggang. Kayaknya ini X repair nih kelihatannya. Terus di bagian handle pintunya sudah ditambahkan dengan ornamen chrome seperti ini. Oke, ini sedikit aja guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ada Daihatsu Ayla standaran ya, ini yang tipe D-nya manual transmission tahun 2015 guys. Odometer masih di 48 ribuan. Menurut gue eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Pajaknya masih hidup sampai bulan Desember 2021 nanti. Di open di harga 70 juta guys saat ini. Buat teman-teman yang tertarik mobil irit nih 1000 cc. Jadi teman-teman langsung pastikan ya download aplikasinya di App Store atau di Play Store. Handphone teman-teman semua untuk Legoas Indonesia. Ada mobil irit 70 juta di depan kita. Oke guys, ini yang kemarin one press dan juga akhirnya masih unsold juga guys. Kita langsung cek aja sedikit. Ini adalah Suzuki R3. Masuknya ini ke 1400 cc tipe GL guys. Yang ini automatic transmission warna putih. Odometer di 99 ribuan. Pajaknya mati di bulan Oktober 2020 kemarin. Gue sebutin catatannya di sini: plafon kotor, sarung jok sobek, karet setirnya juga sudah tipis, bumpernya agak sedikit renggang, mica sen di bagian spion ada yang juga pecah. Nah ini garnish juga di bagian bumper nih ada yang renggang dan juga pecah ya, yang pernah kita review kemarin, dan termasuk di bagian akinya soat. Di open di 95 juta rupiah dari 100 juta rupiah kemarin guys. Ini sudah pernah kita review, jadi buat teman-teman cek aja di deskripsi video gue ini untuk informasi lebih lanjutnya. Nah ini kalau buat teman-teman mau mudik nih guys, sebentar lagi lebaran dan sudah diizinkan mudik ya oleh pemerintah. Salah satu mobil untuk mudik ini di depan kita nih, 95 juta rupiah, Suzuki R3 GL automatic transmission dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C, ada di Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman langsung aja pastikan cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas guys. Oke, kayaknya kali ini kita ngebahas tentang mudik nih. Nah, ini ada mobil yang masih unsold juga guys. Buat mudik juga nih nanti nih. Toyota Avanza tipe S nih guys, tipe tertinggi pada masanya ya. Tahun 2010, odometernya sudah di 288 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 nih guys, 2020 kemarin. Pajaknya mati di bulan 4 2021 nanti. Masih grade A nih katanya kalau menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas, istimewa nih. Dengan catatannya sarung joknya kotor, ada yang berjamur ya. Karena pengunci rodanya ini nggak ada. Karet setir sudah tipis, molding doornya di sini sudah pudar. Cuman sisanya masih terkategori oke. Ini menurut gue ya, eksteriornya nih masih B banget, shiny banget nih, masih oke. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya nih semua masih oke. Velg nih termasuk masih OEM dari bawaan Toyotanya. Sen di bagian spion juga masih oke, termasuk di cangkangnya. Catnya nih masih cukup shiny ya. Lalu untuk di bagian bodi-bodinya belum ada yang X-Laka sama sekali. Mobil rawatan nih menurut gue, termasuk di bagian belakangnya pernah kita review ya. Nah ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya. Kalau kita lihat sudah ada tambahan lip sedikit ya di bagian bumper depan dan juga side skirt, termasuk ada tambahan bumper bawahnya di belakang. Nah ini adalah tipe tertinggi pada masanya sebelum ada Veloz ya, 1500 cc untuk Avanza. Jadi ini kalau untuk mudik nih nanti nih oke banget. Karena kondisi mesinnya nih termasuk mobil rawatan guys. Walaupun ini ada di lelangan, bukan semuanya mobil bobrok, tapi salah satunya di depan kita nih mobil rawatan nih dari vendor yang terkenal, mobilnya terawat semua. Ini adalah Toyota Avanza tipe S automatic transmission tahun 2010. Odometernya di 288 ribuan, kondisinya katanya masih istimewa nih, dengan pajaknya mati bulan besok nih, bulan 4 2021 nanti. Menurut gua aja ya, eksteriornya B, interiornya B, mesinnya terkategori B ke arah C ya, masih kondisi istimewa lah kalau ada di lelangan. Di open sekarang di 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, jadi pastikan aja download aplikasinya Balai Lelang Legoas nih. Sudah terkenal di depan kita nih adalah mobil yang muat banyak nih. Oke nih, list but not least nih, ada satu lagi kalau misalnya mau mudik nih untuk lebaran nanti nih. Mobil masih kayak baru juga, salah satu kondisi yang cukup istimewa lah di lelangan. Kita langsung cek aja, ini adalah Daihatsu Terios tipe X ya, 1500 cc tahun 2017. Odometer masih di 22 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 nanti 2021. Catatannya di sini akinya soak, cover handle transmisinya pun juga lepas. Bukan lepas sih, kalau kita lihat kemarin ini sudah grepes ya, jadinya harus diganti. Gampang lah itu gantinya. Molding doornya juga ada yang baret di sini. Hanya itu aja, sisanya masih terkategori oke. Di open di 145 juta rupiah, ada di Balai Lelang Legoas. Buat teman-teman langsung aja cek nih, ada Terios X. Kondisinya sudah muka yang baru sebelum adanya all new Terios, masih terbilang oke. Memang velgnya standar karena ini tipe X-nya sudah ada fog lamp-nya dan juga headlamp-nya ini
ini sudah proji dan multi reflektor seperti ini ya. Dengan kondisinya ini butuh dicuci aja dan dipoles, udah terlihat tampak baru lagi. Ada beberapa baretan-baretan kecil pemakaian. Untuk di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih sangat presisi ya. Tutup dopnya masih ada semua, bawaan dari Daihatsu. Sisa bagian velgnya ini kaleng semua ya, dan kondisi bannya kurang lebih masih 60-70%. Sangat-sangat layak pakai guys. Di sisi kanannya kita lihat tuh masih cukup presisi ya, hanya banyakkan kotor kena hujan aja dan debu. Ini butuh dicuci aja. Masih ada footstepnya, masih normal, dan ini masih shiny banget. Catnya masih orisinil ya, 2017. Oke, ini udah pernah kita review. Bagian belakangnya kita cek sekali lagi. Untuk Terios Extra-nya ada 2 titik sensor parkir, nggak ada wipernya ya untuk di belakangnya, tapi sudah ada tempat ban serepnya. Ini masih terbilang cukup baru ya. Untuk di bagian sisi kanan dan di sisi kiri sudah kita kelilingin. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legos nih guys. Oke, jadi ini adalah Daihatsu Terios tipe X manual transmission dengan odometernya di 22 ribuan, pajaknya masih hidup sampai bulan 5 2021 nanti. Eksteriornya masih B, interiornya B, cuman tuas persnelingnya harus diganti ya, dan mesinnya masih terkategori B. Di open di 145 juta rupiah. Kita coba cek nih nanti pekan berikutnya apakah harganya akan turun atau enggak. Teman-teman pastikan aja download aplikasinya Balai Lelang Legos di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legos pada siang hari ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Legos, langsung cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga nih follow Instagram Dozo21 biar nggak ketinggalan informasi harian dan juga update harian dari Dozo21. Yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe guys, untuk dapetin update video terbaru dari Dozo21 berikutnya. Sekian aja informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini. Jangan lupa nih guys, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off dari Balai Lelang Legos. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.